untuk Sukoharjo itu kuliner macam-macam Mbak. Cuma memang yang sering kita apa namanya kita ini sering kita bawa produknya yang khas dari Sukoharjo adalah keripik gonggol pisang. Gonggol pisang ini kita jadi produk ciri khas ya, khas karena memang pertama memanfaatkan, mungkin orang nggak kepikiran ya gonggol gitu ya, beda sama gedoknya ya. Kalau gedoknya itu kan kayak taro itu ya, apa ada bolong-bolong ada seratnya. Kalau gonggolnya itu lebih apa ya, kalau saya ngerasanya lebih crispy gitu ya. KWC itu kemudian memanfaatkan itu supaya lebih apa ya, ada nilai tambahnya gitu. Ternyata diolah dan rasanya enak juga. Kita sering kerjasama juga ya, baik yang menyelenggarakan kelurahan sendiri atau kami di Forkom itu juga pernah. Salah satunya kemarin itu kita kerjasama dengan perpus desa, perpus kelurahan itu kita menyelenggarakan literasi digital. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama kami di podcast Bincang UMKM bersama dengan Givi yang tergabung dalam pemerintahan Kabupaten Sleman. Bersama dengan saya yaitu Devi dan juga Ibu siapa? Monggo perkenalan. Nurul Hatimah. Ibu Nurul. Jadi Bu Nurul ini merupakan perwakilan dari Forkom Kelurahan Sukoharjo Ngagrik Sleman. Kalau Bu Nurul sendiri sebagai anggota atau ketua di Forkom? Kebetulan saat ini diamanahi sebagai koordinator atau ketua. Oh baik, siap. Mungkin pada sore hari ini kita akan bincang-bincang mengenai potensi-potensi yang ada di Kelurahan Sukoharjo. Mungkin bisa dijelaskan UMKM yang ada di sana apa aja, terkait apa saja, monggo. Kalau untuk Sukoharjo sendiri potensinya itu memang apa namanya, ada pertanian, kemudian ada perdagangan, kemudian memang yang paling banyak sekarang untuk Sukoharjo itu lebih ke ini ya, perkembangannya banyak ruko di sana. Banyak ruko, jadi perdagangannya sudah mulai bergeliat gitu ya. Kemudian kalau untuk potensi UMKM di Sukoharjo sendiri itu yang jadi member atau anggota Forkal itu kebanyakan usahanya adalah kuliner. Baik itu yang olahan basah maupun kering gitu ya. Hampir 80% kuliner. Yang lainnya ada jasa, ada kerajinan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kuliner sendiri itu biasanya produknya nopo gitu? Kalau untuk Sukoharjo itu kuliner macam-macam Mbak. Cuma memang yang sering kita apa namanya, kita ini sering kita bawa produknya yang khas dari Sukoharjo adalah keripik gonggol pisang. Ya, sama keripik gadung. Itu untuk kuliner. Yang lainnya kebanyakan produksi jajan pasar. Gitu, macam-macam. Keripik gonggol pisang itu karena memang potensi daerah di Kelurahan Sukoharjo itu banyak pohon pisang. Iya, banyak pohon pisang. Jadi kan tegalan atau sawah itu kan banyak yang ditanami pohon pisang. Itu sebenarnya produk dari AWT di Padukuan Karanglo. Iya, jadi di situ ibu-ibu AWT sebenarnya produknya banyak ya, olahan keripik-keripik itu ya. Tapi kan kebanyakan kalau keripik pisang itu kayaknya di mana-mana ada. Gitu. Terus keripik apa namanya, bayam, kemudian keripik apalagi ya, daun-daunan gitu ya, ada daun singkong juga pernah. Tapi memang yang gonggol pisang ini kita jadi produk ciri khas ya, khas karena memang pertama memanfaatkan, mungkin orang nggak kepikiran ya, gonggol gitu ya, beda sama gedoknya ya. Kalau gedoknya itu kan kayak taro itu ya, apa ada bolong-bolong ada seratnya. Kalau bonggolnya itu lebih apa ya, kalau saya ngerasanya lebih crispy gitu ya, lebih crispy. Kemudian sayangnya nggak bawa ini saya. Ada apa? Jadi itu apa, ujung dari pohon pisang yang udah ke akar itu ya, itu diolah. Memang olahnya agak lama ya, itu harus direndam dan lain sebagainya, menghilangkan getah sampai benar-benar ke produk keripiknya itu ya agak lama juga prosesnya gitu. Dan itu memang biasanya untuk
bagian bonggol itu tidak banyak yang manfaatkan gitu ya. Jadi ibu-ibu di KWT itu kemudian memanfaatkan itu supaya lebih apa ya, ada nilai tambahnya gitu. Ternyata diolah dan rasanya enak gitu ya. Ya, kapan-kapan saya bawa. Siap-siap nanti biar bisa diicip-icip gitu. Oke. Terus kalau dari anggotanya sendiri sudah ada berapa kelompok? Kalau secara individu sampai bulan ini itu sudah ada sekitar 80. 80. Ya, 80 dengan berbagai macam usaha. 80 orang. Lalu mungkin buat sebanyak itu itu mereka sudah mendapatkan pelatihan apa saja, dan itu dari lembaga mana saja, bisa dari pemerintah ataupun lembaga lainnya gitu. Kebanyakan kita memang menginduk ke dinas ya, terutama yang selama ini jadi induk kita adalah Dinas Koperasi UKM Sleman. Itu kita selalu share kalau ada pelatihan, ada fasilitasi, itu selalu kita share ya, itu dari dinas sendiri ya, kabupaten. Kemudian kalau yang dari kelurahan itu juga kita sering kerjasama juga ya, baik yang menyelenggarakan kelurahan sendiri atau kami dari Forkom itu juga pernah. Salah satunya kemarin itu kita kerjasama dengan perpus desa, perpus kelurahan, itu kita menyelenggarakan literasi digital. Jadi teman-teman KM di Sukoharjo kita berikan wawasan untuk ini ya, mencoba pemasaran digital ya. Kita mulai dari Google Maps sama WhatsApp bisnis gitu. Karena itu yang lebih mudah diaplikasikan ya. Semua orang bisa gitu ya. Dan sepertinya lebih, selain mudah diaplikasikan juga lebih dikenal masyarakat luas gitu ya. Untuk WhatsApp bisnis. Kemudian apalagi ya? Juga difasilitasi kemarin terakhir itu kita difasilitasi pemerintah kelurahan, ada bazar UMKM gitu ya. Itu bersamaan dengan acara senam massal, kemudian portal. Jadi itu kayak pekan olahraganya kelurahan. Jadi saling sinergi, kolaborasi gitu. Jadi kita jualan juga ada event seperti itu. Jadi seluruh UMKM itu diajak untuk mengisi event-eventnya itu gitu. Dan insya Allah nanti ke depan ini juga yang terdekat agendanya adalah hari jadi Sukoharjo ini bulan Desember besok. Ya biasanya kita dilibatkan juga untuk jualan. Berarti kalau kayak gitu berarti diikut sertakan dalam hal untuk mengisi, memamerkan hasil produknya. Ya betul. Sama ada beberapa juga yang memang sering ini snacknya sering dipakai kelurahan, misalnya kalau ada rapat, kemudian ada acara-acara kayak gitu biasanya. Dilibatkan dalam hal konsumsi. Iya, konsumsinya biasanya dipakai konsumsi. Mungkin saya mau mereview beberapa produk yang sudah Ibu bawa. Ini tas kenapa ini Bu? Wah, cantik banget. Ini kenapa kok bisa punya ide untuk membuat tas kayak seperti ini, ada percampuran jeans, ada gitu? Ya. Kalau awalnya saya produknya sebenarnya ini ya, kerajinan. Saya ada 2 produk. Yang pertama berbahan kain flanel, kreasi flanel. Yang kedua ini dari kanvas. Sebenarnya itu karena hobi. Karena hobi itu latar belakangnya. Yang kedua karena memang saya ingin membuka lapangan kerja untuk diri saya sendiri, minimal dari tetangga sekitar gitu ya kan. Tetangga sekitar itu banyak ibu-ibu yang nganggur gitu ya. Ini beberapa memang ada yang saya minta tolong jahit tetangga gitu ya. Apalagi kalau yang untuk souvenir dalam jumlah banyak, biasanya saya minta tolong ke tetangga untuk jahit. Tapi untuk ibu-ibu yang tadi diikut sertakan begitu, apakah sudah mendapatkan pelatihan untuk menjahit atau bagaimana, atau mereka belajar secara mandiri atau mereka emang sudah bisa sebelumnya? Oke, kalau untuk itu saya biasanya pernah beberapa kali ngadain kayak workshop gitu ya. Jadi saya saya buka untuk ibu-ibu sekitar gitu ya, di rumahnya siapa, kadang muter gitu ya. Jadi kayak semacam komunitas
kerajinan seperti itu ya. Dan kemarin memang karena saya usahanya ini jadi saya fokus ke jahit. Itu juga ada pelatihannya. Tahun kemarin itu saya sebulan sekali, Mbak. Jadi mulai yang paling simpel ya, coach gitu, coach yang tanpa ininya, tanpa reeds, sampai ke reeds, sampai ke yang kantongnya banyak. Karena memang harus latihan ya. Ini teman-teman bisa dilihat, ini produknya itu lucu banget. Ini ada motifnya itu pilihannya, dan itu didesain dengan banyak resleting gitu ya, banyak kantong di belakang juga ada kantong. Gitu. Konsepnya kita lebih seneng yang tas serbaguna. Ini kayak bisa memuat banyak barang, dan ini ada. Di dalamnya juga masih ada kantong, masih ada beberapa cantelan, bisa memuat banyak barang gitu. Jadi kayak mungkin buat ibu-ibu yang kalau buat membawa pakaian anaknya yang masih balita itu kan biasanya muat gitu. Ini juga ada tempat minumnya buat botol-botolnya. Depan juga masih ada resleting. Resletingnya banyak banget nih, Bu. Sangat nyaman nih. Terus yang ini juga ada yang didesain dengan campuran beberapa macam jenis kayak jeans. Enggak cuma kanvas berarti. Kalau produksi yang ini memang baru kami rintis ya. Ini kami bekerja sama dengan bank sampah di sekitar rumah. Jadi kalau misalnya bank sampah kan biasanya mengumpulkan barang-barang bekas gitu ya. Biasanya yang melakukan kardus, kertas, botol air mineral gitu ya. Tapi saya ini memberi sounding kalau misalnya ibu-ibu punya kain denim atau jeans bekas, nanti bisa saya beli gitu ya. Per kilonya nanti sekitar 5.000-an. Jadi itu memang setelah beberapa tahun yang lalu kan membaca beberapa literasi gitu ya, karena memang sampah kain ini sangat lama terurainya di tanah. Jadi dan beberapa jurnal itu mengatakan limbah tekstil itu sudah sangat banyak sekarang ini. Jadi ini salah satu upaya kami untuk menjaga mengurangi sampah gitu lah, minimal dari hasil produk saya kan ada percanya ya Mbak. Ini kan contohnya ini perca juga saya kombinasikan dengan denim bekas. Dan memang tantangannya kalau untuk produk ini memix-matchkannya, desainnya, harus tampilannya biar menarik itu bagaimana gitu. Dengan potongan-potongan ini bagaimana bisa memix-matchkannya supaya jadi tas yang lucu gitu ya. Yang lucu, yang menarik dan estetik gitu. Tapi ini juga udah bagus banget nih, Bu. Kayak warna-warni, ada denimnya gitu. Bisa masuk untuk dipakai dengan semua warna pakaian. Iya, benar. Karena memang konsep kami desainnya casual gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk jalan-jalan, kuliah gitu ya, atau mau kondangan gitu. Bisa gitu. Lalu mungkin dalam menjalankan usaha UMKM ini, para kelompok UMKM itu bekerja sama dengan siapa mawon gitu. Kalau untuk Forkal ya, selama ini baru dengan pemerintah saja, dan kita memang untuk kegiatan untuk pertemuan rutin itu kita masih swadaya seperti itu. Jadi siapa yang jadi kita biasanya menawarkan siapa yang mau ketika pertemuan siapa yang mau urunan snack kayak gitu. Jadi baru seperti itu yang kami lakukan. Dan karena memang tantangan di tempat kami itu mengajak teman-teman ke masuk menjadi anggota Forkal itu memang nggak mudah ya, karena memang mereka pasti akan pasti akan berpikir secara pragmatis ya. Aku dapat apa kalau masuk Forkom gitu ya. Nah seperti itu. Jadi memang kita baru 1 tahun ini ya, dari tahun 2023 kami dibentuk itu memang masih tahap merintis ya, memperkenalkan seperti itu manfaatnya apa. Yang jelas memang untuk masuk ke Forkom UMKM Kelurahan Sukoharjo itu kami tidak
berbayar ya. Jadi Iya, atas dasar kesadaran kesadaran. gitu. Jadi monggo yang mau gabung tanpa syarat apapun ya. Paling cuma ngisi form, Mbak. Lagi ya. Ya, data form, dan setelah itu udah, maksudnya kalau yang mau ikut belajar monggo. Jadi kan memang kita tidak ada embel-embel mau dapat bantuan modal. Ya, Seperti itu ataupun alat produksi ya. gitu. Ya itu nanti Ya itu nanti tergantung dari kita manfaatnya. ya, kita kerjanya gimana, Ya, kita betul. dalam hal meningkatkan UMKM-nya Ya, gimana. benar, Mbak. Padahal kalau kita semisal diajak untuk ikut bergabung itu kan mesti kita mendapatkan informasi, Ya. ilmu, Betul. tentunya, dan juga relasi. Ya, itu. Dimana kalau nanti kita kemas dengan baik, produk kita kan juga pasti kan akan dikenal lebih luas gitu Iya, ya. Dan itu juga akan kembali lagi ke kita. Oh, kalau produk kita bagus dan dikenal oleh secara luas, pasti kita akan mendapatkan mungkin orderan yang lebih banyak. Terus ya itu kan juga kembali lagi ke kitanya. Lalu mungkin terkait dengan hal permodalan di mana itu bisa diceritakan, itu mandiri kah atau ada permodalan dari pihak lain? Untuk yang UMKM vokal. forkalnya. Iya. Kalau untuk forkal, alhamdulillah kami disupport juga oleh Pemkal nggih. Iya. Ada dana, kemudian ya walaupun nggak banyak gitu ya, tapi alhamdulillah sudah ada support. Iya. Yang terakhir itu kami disupport berupa apa namanya, tenda untuk jualan. Jadi kan rencananya ke depan itu Pak Lurah menghendaki tiap bulan kita menggelar bazar atau jualan. Kan di Sukoharjo kan sudah ada pusat keramaian gitu, di lapangan baru yang dibangun, yang baru dibangun itu kan jadi pusat apa namanya, pusat olahraga. Jadi ada lapangan voli, ada lapangan bola, kemudian jogging track di pinggir jalan gitu ya. Tiap sore itu alhamdulillah ramai. Jadi dari traffic itulah kemudian Pak Lurah dan jajarannya punya inisiasi seperti itu, dan salah satu wujud supportnya adalah memberikan tenda. Iya. Itu juga penting juga sih Bu, karena dengan adanya support tersebut kan bisa meningkatkan motivasi bagi para pelaku UMKM untuk mau bersemangat menjajakan produknya. Lalu mungkin bisa diceritakan kendala-kendala untuk membangun UMKM ataupun menggabungkan semua anggota kelompok itu apa saja, bukan dari pihak internal maupun dari eksternal. Ya. Oke, kalau kendalanya memang kalau dari yang pertama dari internal gitu, itu memang yang mau aktif terlibat di kegiatan itu memang masih terbatas. Ya kami menyadari karena Forkom UMKM ini kan sebuah paguyuban ya Mbak ya. Jadi itu kegiatannya memang sebenarnya sosial. Kita sama-sama jualan bareng gitu ya, sama-sama maju bareng. Nah itu memang tantangan kami di situ ya, edukasi teman-teman untuk bisa bergabung ke Forkom gitu ya. Sebenarnya manfaatnya tadi sudah disampaikan Mbak tadi ya, bisa memasarkan produk bersama, mengenalkan produk ya, sharing gitu ya, pengalaman bisnis itu kan sebenarnya penting gitu. Iya, betul. Nah itu yang memang belum disadari teman-teman gitu ya. Dan satu lagi Mbak, masing-masing dari kami kan punya usaha ya, yang mungkin memang itu jadi mata pencaharian utama. Dan kalau misalnya itu ditinggal untuk ikut kegiatan bareng gitu ya, seperti pameran seperti ini kan mungkin nggak bisa gitu ya. Jadi itu ya jadi kendala juga. Dan kami juga menyadari ya, kami nggak bisa ngasih kompensasi apa-apa gitu ya ketika mereka aktif kemudian meninggalkan pekerjaan utama seperti itu. Nah, kendalanya itu kalau terkendala dari eksternalnya mungkin eksternal apa ya Mbak ya, mungkin banyak yang belum mengenal aja ya Forkom itu apa gitu ya, karena kebanyakan berpikir Forkom UMKM itu usaha yang produksi gitu ya, atau juga gini Mbak, mereka melihat Forkom itu manfaatnya hanya untuk menggelontorkan bantuan gitu. Seperti itu pikiran teman-teman yang di luar Forkom seperti itu. Jadi ada yang bergabung dengan niatan itu gitu. Tapi kalau terkait
dengan hal pemasaran maupun promosi. Nah, itu langkah yang diambil sudah melewati apa saja, Bu? Kalau promosi kita sama ini deh, ya itu tadi kalau ada pertemuan kita gilir siapa yang mau nyumbang produknya gitu ya, itu salah satunya. Kemudian kita sering di grup itu memang baru internal ya, mengenalkan produk tiap hari kami sampai minggu. Nah, jadi monggo bisa gantian mempromosikan ini produk masing-masing. Jadi biar bisa saling melarisi dulu minimal di anggota grup seperti itu, minimal di situ. Kalau untuk yang keluarnya memang kita belum banyak ya untuk promosi dan pemasaran ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa ke pemasaran dan promosi seperti itu. Ya tadi kendalanya karena memang yang beraktif di sedikit, jadi dan mereka kebanyakan udah punya aktivitas di luar juga gitu ya. Jadi prioritasnya ini yang mereka tidak bisa memecah. Iya, nggak bisa all out kan ya. Iya, termasuk saya sendiri. Juga ya, Bu. Oh ya, soal terkait dengan perizinan itu, apakah mereka sudah paham betul akan itu dan sudah menerapkan pada produk mereka atau belum? Untuk perizinan kalau saya amati berdasarkan data itu memang masih 60-40 Mbak. Jadi yang sudah punya legalitas itu baru sekitar 60%. Yang lainnya belum. Nah, ini sudah kami fasilitasi ya. Kalau beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin itu kami fasilitasi setiap bulan, sebulan sekali tiap hari Rabu pagi kita fasilitasi untuk pembuatan NIB. Ya, kita kerjasama dengan Perpus karena di situ ada wifi-nya. Sekalian meramaikan Perpus juga. Betul. Jadi ada banget ya, Bu. Iya, fasilitasi di situ. Teman-teman. Itu baru itu Mbak yang kami lakukan. Tapi kalau untuk peminatnya dari yang tadi untuk mendaftarkan NIB itu tinggi atau bagaimana ya? Setiap pertemuannya itu? Kalau berdasarkan daftar hadir itu sekitar 5 orangan, 5 sampai 10 gitu ya, 5 sampai 10 orang. Dan pernah juga dibantu PLUT, programnya PLUT, kemudian kita kolaborasi gitu ya. Nah, itu alhamdulillah peminatnya juga banyak sebenarnya. Jadi memang kendalanya kalau ngurus perizinan itu jarak. Ya seperti itu. Termasuk kalau ada program pelatihan itu salah satu kendalanya adalah itu juga Mbak. Jadi tempat pelatihan dengan rumah itu terlalu jauh gitu. Jadi mereka sering mengeluhkan itu. Ya, dan juga mereka kan juga mempunyai pekerjaan yang lain kayak betul. Tadi yang nggak bisa bagi waktu atau bagaimana. Lalu kalau promosi tadi juga belum sekitar seperti digital marketing pelatihan gitu belum ada atau bagaimana? Kalau digital marketing tadi udah Mbak, yang bulan kapan ya? Baru kemarin kok Mbak. Untuk digital marketing sudah, tapi ya kami rintis dari Gmaps tadi sama WhatsApp gitu. Dan alhamdulillah peminatnya juga banyak. Termasuk kami juga tidak membatasi hanya anggota saja, kita share dengan teman-teman yang lain ya. Di kelurahan kan ada lembaga seperti PKK, itu kan ada ibu-ibu yang punya usaha juga di PKK, kita share juga di situ. Di Karang Taruna juga kita share, kemudian di masing-masing RT kami juga share juga. Dan itu antusiasnya tinggi atau? Alhamdulillah banyak Mbak. Banyak kemarin kita sampai karena terbatasnya slotnya full. Kuota itu. Kalau untuk produknya dimasukkan ke marketplace, apakah sudah ada yang masuk seperti Shopee gitu-gitu? Ada Mbak, di anggota kami ada yang sudah bagus di penjualannya di marketplace ya. Itu jualan baju homeware. Itu alhamdulillah sudah bagus
penjualannya. Mungkin kita besok bisa sharing juga. Iya boleh. Mungkin belum ada waktunya aja. Iya, pada sibuk. Iya. Mungkin yang terakhir nih Bu, sebagai closing statement, Ibu bisa menyampaikan harapannya yang ke depan. Bagaimana harapan Ibu terkait dengan kemajuan UMKM bisa secara untuk internal maupun dari eksternal? Iya. Harapannya sih ke depan teman-teman banyak yang bisa aktif gitu ya, kemudian bisa merasakan manfaatnya, bergabung berkomunitas di Forkom UMKM ini ya. Artinya kita bisa saling kerjasama untuk memasarkan bareng gitu ya. Harapannya kita punya base camp base camp yang bisa untuk kita pakai ya jualan, ya buat rapat. Seperti itu. Jadi kalau sudah secara SDM sudah banyak yang aktif kan kita bisa saling bagi tugas gitu ya. Siapa yang ngurusi ini, siapa yang ngurusi itu. Karena kan banyak sekali ya yang pengen kita capai, kalau nggak dikerjakan bareng-bareng mustahil bisa tercapai. Nah, seperti itu sih Mbak harapannya. Jadi kalau semua pemerintah sudah memberikan fasilitas dan sudah ada dana juga, itu kembali lagi ke masing-masing ya Bu. Untuk kita bagaimana cara meningkatkan, untuk kita bagaimana bersemangat untuk terus memajukan UMKM kita. Lagian juga gerakan yang kita lakukan juga kembali lagi ke kita juga bakal nantinya nanti akan berubah, walaupun tidak seinstan kita jualan, karena kita perlu mengurus beberapa perizinan. Dulu kita juga harus memasukkan produk-produk kita ke beberapa tempat untuk bisa dikenal secara luas gitu. Ya kita sebagai orang yang ini saya pengusaha juga, kita harus selalu berinovasi, harus selalu punya kreativitas, terus sering-sering kita memantau perkembangan zaman sekarang untuk mungkin fashion terutama, karena fashion sekarang ini perkembangannya itu sangat pesat banget. Ya, jadi ya mungkin terima kasih Ibu sudah bercerita dan inspirasinya untuk sore hari ini. Gimana semangatnya Ibu untuk meningkatkan UMKM di Sukoharjo itu sangat luar biasa sekali. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Amin. Terima kasih Mbak. Baik. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Bisa dilihat bagaimana cerita-cerita sangat menginspirasi untuk sore hari ini. Gimana semangatnya Ibu Nurul yang menjadi pelopor dari Forkom Sukoharjo, Forkom Sukoharjo, yang mempunyai semangat untuk terus memotivasi teman-teman semua agar terus semangat meningkatkan UMKM yang ada di sana. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UMKM.